illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, malana rabbun siwa. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, malana rabbun. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan ke kajian Syajaratul Ma'arif, kearifan kita dalam sifat 20 di sifat bernomor 11, artinya sama. Sifat wajib Allah yang selanjutnya yaitu sama. Sama artinya mandanga, mendengar. Kulu aswati sawakanat aliyatan au kafifatan hataltik alati layasati al-bashar sama aha yastati Allah sama aha innallah subhanahu wa ta'ala la yatahjad ilat ahjahijat masamayat mitul maklumuqatihi. Semua suara baik itu yang nyaring, yang samar, yang jahar, yang kopi, bahkan yang tidak dapat didengar oleh manusia, dapat Allah dengar. Dapat Allah dengar. Allah subhanahu wa ta'ala tidak memerlukan alat pendengar seperti makhluknya. Nggak perlu pakai mikrofon, nggak perlu. Duduk, makna ini nanti dong dalami, karena ini maknanya tunggal. Dalam konteks amalan. Tapi kalau terganggu telinga, pendengaran kita sudah disampaikan, kita lupa, boleh diamalkan. Bismillahirrahmanirrahim. Ya sama, ya sama, ya sama, ya sama. Berapa kali? 8 kali. 8 bro. Berarti sifatnya kalau sudah ke indrawi itu 8. Spiritualnya gitu. Nah, ya. 12 basar. Masih sifat tunggal, melihat. Rabun pakai ini, ya pakailah ini. Ya. Inna Allah yara kullu syai'in syakiron kan amja kaibran hatta maqafi. Ruyatullah lahudullaha walan tatamata al tikutubnya al basyariyat al mutakadimat min tajawud riyatullah al mutabakatiha. Allah dapat melihat segala sesuatu, baik besar ataupun kecil. Bahkan yang tersembunyi sekalipun, penglihatan Allah tanpa batas. Teknologi canggih manusia tidak akan mampu melampaui atau mengimbangi penglihatan Allah. Ini sering dipakai di mana? Waktu melihat awal ruqyah Ramadan bagi orang-orang sufi zaman dulu. Duduk kan nih? Kan ngelihat bulan. Bahkan untuk memahami konsep ilmu juga bisa dipakai ini. 13 kalam, omongan, ucapan pendakwah nih. Ada orang bismillahirrahmanirrahim, ya kalam, ya kalam, ya kalam 3 kali. Bah aku 3 kali. Kenapa 3 kali? Karena kita dipaksa menjadi pemimpin. Betul? Berkata-kata artinya Al-haqi wasilat tawasula muhimmat lil makulikati tariqatu kalamullah laisat mitral tariqati al-bashar fala yatawasal ma'ibadihi min kalikat kalimat wa amyusana adatan kalamallah. Bahasa adalah alat komunikasi yang penting bagi makhluk. Penting. Cara Allah berkata-kata tidak sama dengan cara manusia. Allah berkomunikasi dengan hambanya melalui firman atau biasa disebut dengan kalamullah. Solusi ini terletak pada orang-orang yang sudah makrifat tinggi, terutama fatwa hati. Mendengar fatwa hati. 14. Qadiran, Maha Kuasa. Allahu al-Jauhar alladhi yuridu wallah al-Qudrat.
ala kulli syai'in fi hada alami. Allah adalah zat yang berkehendak dan memiliki kuasa atas apapun yang ada di dunia ini. Anung tidak akan jabarkan karena ini makin tinggi. 15 muridan. Maha berkehendak. Qadiran maha kuasa, ada perbedaan. Kuasa lebih mujmal. Berkehendak lebih ke pribadi. Allah Ta'ala yuridu kulla syai'in yakhluquhu. Allah maha berkehendak atas segala sesuatu yang ia ciptakan. Jadi pencelarasan takdir boleh dipakai ini. Ya Allah, mudah-mudahan takdirmu sama dengan kehendakku. Duduk gak? Nah itu pakai muridan. Berapa 7? 16 aliman. Sifat wajib Allah yang ke-16 yaitu aliman. Aliman artinya maha mengetahui, beda dengan ilmu. Beda. Fa'al wakillah ya'lam kulla syai'in. Artinya sesungguhnya Allah mengetahui segala sesuatu. Ini terkait waktu, bukan terkait intelektual. Ke depan, apa yang terjadi. Itu kuasanya dari Allah. Apakah kita boleh mengamalkannya? Rabaan. Silakan saja. 7 pula amalannya. Hayan. Arti maha hidup. Allah adalah zat yang maha hidup. Allahul lan ya'mut wasyabaqaya. Allah tidak akan mati dan akan terus hidup. Hakullah. Tidak bisa diamalkan oleh kita. 18 sami'an. Maha mendengar. Allahu alladzi yasma'u kulla syai'in. Allah merupakan zat yang maha mendengar atas segala sesuatu. Ketajaman, kepekaan. Larinya lebih cenderung kepekaan. Amalan 3. 19 basyiran, melihat, maha melihat. Innallah yastati'u an yara asya'in hatta al asya'alati yastati khalaqa ru'yataha. Allah dapat melihat apapun itu. Bahkan hal yang tidak bisa dilihat oleh makhluknya. Kuasa Allah. 20 terakhir, mutakaliman. Sifat wajib Allah yang terakhir yaitu mutakaliman, artinya maha berkata-kata, di atas kata-kata. Jadi ini banyak hakullah. Kalau ada maha mutakaliman itu hakullah. Duduk gak? Beda dengan kalam. Ya. Wa yadullu ala dalil wujuda Quran alladzi yatawi ala kalamullah. Hal ini dibuktikan dengan adanya Al-Quran yang berisi firman-firman Allah. Itu buktinya. Jadi itulah 20 sifat Allah yang wajib diketahui. Dengan memahami ini insya Allah akan dapat menambah keimanan, kekuatan kita dalam kita melakukan amalan, khususnya doa, kehendak kita bukan secara paksaan. Begitulah ajaran Islam. Secara rohani dengan jalan tasawuf dengan kearifan. Sebagai penutup, kesimpulan berdasarkan kajian tadi, ya, ada beberapa poin yang dapat disimpulkan dari awal kaji. Pembatasan ayat Al-Quran yang dilakukan oleh kaum sufi adalah saham terbesar dalam mendapatkan pemahaman isyari secara rohani. Esensi dari membaca Al-Quran adalah mendapatkan ma'ani, isyarat, lataif, manifestasi, aktualisasi dari kecintaan kita kepada Al-Quran sebagai hudalinas harus dinyatakan dengan senyata-nyatanya melalui syarat mutlak intensitas membaca Al-Quran dulu amalannya. Frekuensi tilawah menjadi suatu aktivitas untuk bisa mengingat Allah dengan zikirullah. Di dalam ilmu tasawuf, ritual khusus yang berupa zikir merupakan hal penting untuk taqarrub bilallah. Konsep ajaran tasawuf dalam ilmu hikmah menekankan seseorang untuk mengolah sisi spiritualitas diri kita dengan berbagai latihan ruhani. Dalam istilah para sufi biasa disebut dengan mujahadah, riyadah melalui zikir tilawah Al-Quran. Kedua, dengan zikir ayat-ayat Al-Quran tadi diyakini
akan mendapatkan insya Allah anugerah dari ilahi yang turun ke dalam kalbu atau batin manusia, ilham. Dan pada umumnya hal tersebut datang secara tiba-tiba tanpa bisa diusahakan atau berada di luar usaha manusia. Anugerah-anugerah ilahi ini yang datang secara tiba-tiba ini di luar usaha manusia disebut warid. Jadi amalan warid. Walaupun warid itu sulit terkait dengan sifat 20. Diawali dengan basmalah. Ya. Nah, dengan demikian wirid berpangkal dari warid, wiridan. Dalam tasawuf disebut aurat, ya, adalah amalan rutin keseharian yang dilakukan secara terus-menerus untuk bisa mendatangkan anugerah ilahi yang disebut al-warid. Dengan kata wirid, sebuah upaya ikhtiar kita untuk bisa mempersiapkan diri melalui pembersihan segala kotoran hati untuk menerima anugerah ilahi yang datang secara tiba-tiba. Meski datangnya anugerah ilahi itu sendiri pada dasarnya tidak bisa diusahakan manusia, tapi kita boleh mengikhtiarikannya. Ya. Rekomendasi kajian ini terhadap kitab hikmah ini itu mengumpulkan dimensi esoterik Al-Quran pada ayat-ayatnya. Bisa terasa begitu menyeluruh selama ini yang masih mendominasi objek penelitian khususnya cendekiawan muslim adalah kitab-kitab tafsir yang secara utuh membahas seluruh ayat-ayat Al-Quran. Namun dalam tafsir sufi masih sangat jarang diketemukan. Tafsir sufi secara utuh pada umumnya lebih ke matematik, ke tematik maudhui. Tergantung pada kecenderungan orang yang mau mengamalkan dan mendalami ruhani ini. Oleh karena itu, dengan tersajinya kajian risalah terakhir YMH ini untuk bisa diaplikasikan, apakah itu disebarkan secara masyarakat, apakah dibuat buku, diharapkan Andung sebagai pentalim dan penulis bisa bermanfaat baik di dunia akademis maupun di luar akademis. Jadi kajian risalah taklim ini mudah-mudahan menjadi stimulan pendorong agar kajian terhadap karya-karya ulama sufi yang berorientasikan bisa dibumikan hikmahnya dan kearifannya ruhani lebih dikembangkan secara komprehensif dan lebih membuka lagi cakrawala keilmuan dari berbagai sudut pandang sehingga menambah khasanah Islam khususnya di bidang ilmu tafsir Al-Quran secara mujmal. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan bermanfaat dan berfaedah untuk antum semuanya sebagai bekal dari Andung. Insya Allah aplikasikan. Andung izinkannya. Baik lu Andung. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.